Jadi minggu depan ini nggak ada bola, cuma international break. Terus minggu berikutnya lawan Hmm. Liverpool Super Sunday. Tapi sebelum kita ke Liverpool, sepertinya di episode ini kayaknya kurang gitu loh. Kalau misalnya kita Hmm. nggak menyinggung satu klub yang bahkan setelah 1 jam kita belum menyinggung sama sekali gitu. Ah, apa Arsenal itu? Football Club. Kita belum ada bahas Arsenal loh sama sekali. Tapi karena klub ini menang gitu dan Hmm. kita harus tetap konsisten istiqomah Hmm. dalam mencaci, dalam mengejek Arsenal. Dan Hmm. gak ada hal lain yang patut diejek kecuali Victor Gyosaret. Gak Aduh. ada gol di 6 pertandingan. Hmm. Cu- Sejauh ini cuma nyetak 3 gol. Cuma beda satu dari Big Ben. Eh. Jadi di akhir musim nanti sepertinya eh, pandangan cenayang saya soal Victor Gyosaret ini akan nggak beda jauh sama Emmanuel Adebayor. Sepertinya lebih mendekati kenyataan. Eh, sekarang kan fans Arsenal itu lagi jumawa. Lagi di atas biar kita kita kayak nggak pernah tahu Arsenal loh. Arsenal kan Ya, ya kayak gitu. makanya jadi tadi sebelum kita pot itu aku ketemu sama teman fans Arsenal gitu. Sama, tipikalnya sama dengan fans Arsenal Dan lain. dan dia membuka pembicaraan membahas Arsenal Hmm, eh, lagi peringkat satu nih gitu kan. Siap, siap, siap salah. Terus terus sebenarnya langsung selintas di pikiranku langsung bilang, Hmm. ini kan nanti di Januari Februari kan udah kayak gitu, gue bilang. Iya, iya juga sih bang. Iya juga sih. Bahkan dia sendiri pun sadar. Jadi karena ini bukan, Hmm. ini sudah 4 tahun kayak gini, Iya, iya. ya kan? Udah 4 tahun. Apalagi kalau misalnya ngelihat sekarang sih terbantu karena Liverpool lagi jelek performanya di Betul, Liga Inggris gitu kan, kalah dua betul. kali di Liga gitu. 1 kali di Champions, betul. Ya. Dan menurutku Gyökeres ini memang tipikal striker yang spesialis, dibilang tim kecil sih Hmm, hmm. nggak juga, tapi kemarin lawan West Ham nggak ngegolin juga Nggak dia kan. ngegolin, iya. Dia kan yang sempat naik di atas angin itu pada saat dia lawan Leeds United kan di match day kedua kalau nggak salah, yang menang 5-0 kalau nggak Lima salah. kos, iya, iya, iya. Jadi memang kalau misalnya dilihat kayak yang pernah kita bahas, kayak lebih meyakinkan Sesko dibanding Gyökeres kalau di in game gitu kan. Yes. Apalagi kalau misalnya lihat dari apa ya, keterlibatan di permainan. Memang Hmm. Sesko kemarin kurangnya karena startnya kalah dibanding Gyökeres, Gyökeres, yes. karena nggak dimainkan dari awal Dari menit Sesko dari sama ya, seperti Gyökeres kan. betul, betul, Jadi betul. kalau misalnya kita lihat memang Gyökeres ini entah flop atau enggak, Hmm. ya kayaknya sih bakal flop karena karena nyawanya Arsenal itu nggak bisa dipungkirin, kayak musim-musim sebelumnya itu di Odegaard dan Saka, Iya. Bukayo Saka gitu kan. Sementara musim ini Odegaard masih belum main, Fitness. ya Bukayo Saka baru sembuh dari cedera, Hmm. jadi kemungkinan besar Saka akan cedera lagi karena akan diporsir karena si Madukeke kan cedera tuh dia. Nah, Ada ini, ada. Tapi nanti pembelaan fans Arsenal ada Eberechi Eze, bro. ya memang kalau misalnya dilihat Hmm. dari sekarang 7 minggu bermain di Liga Inggris ya, Hmm. 5 kemenangan Arsenal, sekali imbang dan Iya, sekali kalah itu, betul. ya ini laga-laga awal seperti musim-musim sebelumnya kalau menurutku gitu kan. Iya. Iya. Tapi nanti kalau misalnya sudah mulai jeda internasional, mungkin ada satu dua pemain yang nggak fit,
kemudian main lagi di Liga Champion, kemudian ada cedera lagi, kembali lagi story lama terjadi kan. Mhm. Masalah pemain yang cedera lah gitu. Kemudian pemain yang belum bisa kembali perform setelah balik dari cedera gitu. Kemudian Gyökeres yang memang kayaknya Gyökeres kayak susah gitu untuk menyatu eh, di permainan atau terlibat dalam permainan Arsenal. Mungkin bisa jadi karena dia terlalu masih Sentral membawa-bawa di liga apa? Portugal. Di Liga Portugal gitu, yang dia ngendok di depan, Sementara terima sistemnya bola gitu. sistemnya Arsenal harus semua pemain terlibat gitu ya. Iya, Hmm. coba terlibat dan misalnya itu sistem internal sendiri, belum belum lagi harus disesuaikan dengan environmentnya back-back di Liga Inggris gitu kan. Nah iya, iya. Jadi kalau secara garis besar kalau dilihat dari sekarang ini flop atau enggaknya nggak tahu, kita nanti mungkin di akhir musim. Tapi kalau paling menjanjikan kayaknya kalau kita bandingkan dengan Sesko, lebih menjanjikan Sesko kayaknya dibandingkan Gyökeres sih. Tapi yang paling paling anu sih, paling menonjol sih menurutku anu ya, body shape ya, body type-nya si kawan ini nggak banget sih menurutku untuk tipikal striker. Maksudku gini loh, kalau misalnya kamu itu badanmu bongsor gitu kan, manfaatkanlah kayak Lukaku. Nah, Jangan jadi kedebok pisang. Ini buat holding ball ya. holding ball iya, ini dia pula yang jadi kedebok pisang kan. Ya Anu mungkin kayak nggak keberatan tahu. pantat asli, kayak lari susah betul. Eh, dia Iya dia kan? masih dia kayak masih berusaha, atau pikiran itu masih berusaha dia kayak di Liga Portugal gitu kan. Yang kalau misalnya dia bawa bola kayak nggak ada yang mau nyentuh Ngejar. atau mengganggu gitu kan. Karena Eh. kayaknya itu yang dia selalu berusaha lakukan gitu, bukan yang Mm-mm. misalnya menjadi pemantul bola dulu, atau misalnya dia Mm-mm. mau coba cari ruang kosong gitu. Dan memang striker itu penghakimannya kan masalah masalah seret golnya kan, masalah Iya, dia tidak cetak golnya. Misalnya di satu mm-mm. pertandingan, dua pertandingan dia cetak gol, nggak akan akan nggak akan diomongin tuh itu, tapi yang diomongin itu kok dia kapan dia tidak cetak gol gitu kan. Iya kan? Iya. Hmm. Iya. Anu, Gyökeres ini kalau misalnya kita lihat gaya mainnya kan, tiap kali dia mau adu sprint, anu double tap sprint dia. Iya. Oh, jauhan terus. Iya. Tapi Eh, yang kayak yang menjadi keunggulan dia kan memang ya shoot powernya aja kan, shoot power. power. Jadi kalau Iya. mungkin kalau lagi ada kemelut di depan gawang, ya itu menjadi salah satu keunggulannya mungkin. Tapi ya itu doang, Mm-mm. tendangan keras doang kan. Masalahnya main bola emang nendang doang. Makanya nanti mak- makanya nanti kalau misalnya tiba-tiba besok itu ada rilisan kartu baru di FC dan Gyökeres pace-nya 95, mati aja. Eh, oke, terakhir minggu berikutnya itu kita lawan Liverpool di Northwest Derby dan Ya. recordnya Liverpool bisa dibilang nggak bagus dan 3 pertandingan tiga-tiganya kalah. 2 dari 3 match terakhirnya Liverpool itu Hmm. dua-duanya didapat dari gol gol kekalahannya itu datang dari menit-menit terakhir gitu. Hmm. Yang kemarin yang lawan Chelsea yang paling terbaru kan. Dan yang menarik dari 3 match ini kan, Galatasaray itu kalau nggak salah cuma menit berapa? Osimhen kan yang ngegolin satu-satunya Hmm. gol itu, terus itu di babak pertama dan sepanjang Iya, pertandingan penalti. Liverpool nggak bisa ngegolin. Iya. Padahal itu golnya cuma di early 30 minutes, oh menit ke 15 16-an kayaknya. Dan 16. Hmm. 16 ya. Setelah Iya. itu Liverpool nggak bisa ngegolin gitu loh. Dan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan sama United ya. Makanya aku bilang kemarin Hmm.
pas habis lawan Sunderland tuh bisa nggak besoknya kita lawan Liverpool aja, nggak usah nunggu sampai international Jeda break gitu. internal. Sebenarnya ya agak bingung juga melihat Liverpool kenapa bisa sampai gagal minimal menyamakan kedudukan di situasi-situasi kayak misalnya lawan Galatasaray kan. Hmm. Dengan komposisi transfer mereka yang bisa dibilang yang paling mentereng lah dibanding dengan tim lain di Liga Inggris atau bahkan di Eropa dengan ada Ekitike, Florian Wirtz, Yes. eh, Jeremy Frimpong di bek kanan gitu. Hanya saja kalau misalnya aku coba nonton pot-potnya fansnya Liverpool gitu, Mhm. ini murni katanya salah dari Arne Slot yang dilabeli malah justru miskin taktik gitu, yang Hmm. terlalu terbiasa dengan everything about Salah, Muhammad Dan Salah pada gitu. saat Jadi Salah sekarang sudah di usia yang bisa dibilang lewat, slotnya bingung ya mau bener, slotnya ah, bingung dan pemain yang lain pun jadinya nggak ada kayaknya karena sudah terbiasa seperti itu. Jadi untuk mencoba opsi dari pemain yang lain nyaris nggak ada naluri gitu. Instingnya itu jadi hilang gitu. Karena pada oke. saat misalnya kita coba flashback yang Liverpool menang lawan Arsenal, itu kan murni memang peluang paling ini tuh ya pas bola matinya Szoboszlai. Betul. Ya, Dan ya, ya. kayaknya kalau misalnya kita bandingkan dengan sepanjang pertandingan, kayaknya ya semuanya tuh tersentralis ke Salah gitu. Dan Iya. pada saat lawan lawan Galatasaray kemarin kan Salah tuh masuk di babak kedua di Babak kedua. menit 62 menggantikan Cody Gakpo gitu. Jadi sementara Galatasaray ataupun misalnya tim kayak misalnya lawan Palace ataupun Chelsea kemarin tuh sudah berbeda tuh kalau sudah di menit seperti itu untuk memulai gitu. Jadi kayaknya sih ini memang eh, masalah taktik yang justru Arne Slot terbantu kenapa bisa juara kemarin karena Karena faktor terbantu Salah. masih ada sisa-sisa dari Jurgen Klopp gitu. Jurgen Klopp. Bukan karena Arne Slotnya yang bisa Hmm. meramu ini tim gitu loh kalau menurutku Pelatih gitu. judi sih kayak gitu memang ya. Oke. Tapi harus diakuin lini belakang Liverpool udah nggak sekuat dulu. Ah iya, itu. Virgil van Dijk dan Konate udah nggak bisa kita diskreditkan Virgil van Dijk gitu. Ya, Tapi kalau masalah defensif, kalau di serangan balik, Virgil van Dijk itu sama aja kayak back yang lain. ya, ya. Keunggulannya Virgil van Dijk itu menurutku ketenangan dia untuk Antisipasi. mengorganisir dari belakang Organisir. gitu. Jadi Hmm. dia tidak takut untuk di pressing, dia bisa mendistribusi dari belakang gitu sih kalau menurutku. Berarti berarti Northwest Derby besok itu sebenarnya anu ya, pertandingan yang mempertemukan dua pelatih miskin taktik ya. Yang satu miskin taktik karena kepala batunya, yang Ah, satu miskin taktik karena pemain yang one man show-nya ini sudah mulai berkurang kemampuannya dan itu dia. bingung dia mau mengutilisasi pemain mana untuk mengisi posisinya Muhammad Salah gitu ya. Hmm. Menarik juga. Jadi tapi kamu melihat potensi kejutan gak sih di pertandingan lawan Liverpool 2 minggu ke depan ini? Kalau aku sih melihatnya eh, ya ada elemen of surprise nanti ini dan elemen of surprise-nya ini adalah kekalahan keempatnya Liverpool. Ya, aku nggak tahu sebenarnya di Northwest Derby ini masalah tuan rumah itu seberapa besar impactnya untuk mempengaruhi hasil ya. Tapi kalau kita ngelihat Hmm, berkaca dari laga terakhir di Anfield eh, di Januari tahun lalu yang berhasil 2-2, yang mm-mm. TAA dibully
bukan dibully sama fans MU tapi Sampai dibully dibully sama sama fans fans Liverpool sendiri. sendiri. Iya, elemen of surprise itu apalagi dengan performa Liverpool yang lagi jelek ini memungkinkan terjadi gitu, memungkinkan terjadi dan sekaligus untuk memutus rekor away United yang Belum pernah selalu menang. kalah. Bukan, sorry, belum pernah menang. Belum Ya pernah sekali menang. doang imbang. Sekali doang imbang gitu. Belum pernah menang Pak asli. Jadi Kacrut ya betul. dan salah satu statistik yang mungkin belum Hmm. pernah di musim ini tapi kayaknya jarang kayak bukan belum pernah diomongin itu United belum pernah bisa berhasil mengejar ketertinggalan pada saat sudah kebobolan duluan. Kebobolan duluan. Iya, iya. Jadi 3 kemenangan musim ini tuh murni Semuanya curi start. iya udah Iya. ngegolin duluan gitu. Jadi Iya. bisa jadi untuk pemain-pemain bola jalan nanti lawan Liverpool tuh dilihat aja kira-kira Catat. Oi, pemain bola jalan, catat. kira-kira kalau MU unggul duluan kemungkinan besar sih harusnya menang gitu kan. Harusnya Tapi menang. kalau Harusnya sudah menang. ketinggalan duluan udahlah gak usah terlalu berharap banyak kayaknya. Yang bisa bikin kalau misalnya nanti nggak ada pemain yang cedera habis dari international break, terus Hmm, semuanya fit dalam kondisi fit, eh, deciding momennya itu nanti menurutku ya, eh, kalau Amorim masih tetap dengan pakemnya yang ini, maksudnya dengan hmm, komposisi pemain yang sama dengan kemarin hmm, lawan Sunderland dan Kunya hmm, masuk di babak kedua itu, nanti deciding hmm, deciding faktornya itu akan jadi Kunya yang menjadi hmm. deciding factor karena pada Ya. saat anggaplah itu ini kita menghayal aja lah dulu ya, Hmm, menghayal United menang, curi start sampai hmm, babak pertama gitu. Kemudian hold sampai masuk di babak kedua, Kunya masuk di menit 60. Pada saat Liverpool buntu, hmm, bingung, bola di mana mau diumpan kemana gitu, hmm. salah nggak bisa ngapa-ngapain, Gakpo di sebelah kiri nggak bisa, terus kiti-kiti kata-kata itu diganti sama Alexander, diganti sama Alexander Isak. Press 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 press. Gak tahu nih Eh, ada satu nih MC10. Wis 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 wis, shot gol. Nah, ada satu pertanyaanku terakhir nanti, tapi masalah Hmm, Matias Cunha, hmm. aku berharap Cunha ini bisa lebih egois. Sama, 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 Jadi sama. apa ya? Kadang dia justru mau momentumnya itu hilang karena untuk passing ke temennya. Iya, Tapi iya. padahal sebenarnya dia punya opsi untuk drive sendiri ke depan dan menciptakan peluang atau misalnya entah syuting langsung gitu ke Hmm. gawang gitu. Jadi entah kayaknya karena kemarin dia sempat knock lawan yang Brentford. Brentford gitu kan. Hmm, hmm. Kemudian lawan Sunderland kemarin kayak dia main dari bangku Babak kedua. cadangan. Hmm, Entah karena kepercayaan dirinya lagi dia coba bangun atau iya. justru lagi turun. Tapi aku berharapnya dia bisa lebih egois gitu di momentum-momentum tertentu gitu. Dia gak usah terlalu ini untuk passing kanan kiri. Tapi kalau misalnya sudah dia bisa pegang bola di sepertiga Hmm, pertahanan lawan, dia punya shooting dari jarak jauh cukup bagus gitu. Jadi hmm, aku sih berharapnya dia lebih egois sih. Cuman betul. terakhir Hmm, dengan kondisi yang sekarang ini, hmm, momentum United yang habis menang lawan Sunderland, hmm. eh dengan statistik yang menurutku juga nih ya menang 3 kali di kandang gitu kan. Ya, Kemudian Liverpool berturut-turut. Hmm, kalah 3 kali di semua kompetisi, hmm, dua di liga. hmm. Dengan jeda international break ini, menurutmu siapa yang paling diuntungkan Hmm. untuk menyongsong Ah, nanti pertandingan tanggal 19 ya gitu. iya, iya. Sebenarnya yang paling diuntungkan itu sebenarnya Liverpool sih. Kalau misalnya kita melihat Apa ya? faktor anunya ya, dari segi Hmm. aspek psikologisnya ya, karena Hmm. mungkin Liverpool jadi lebih punya eh, waktu untuk ngeset.
Apa yang salah, Hmm. apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus Hmm. dibenahi gitu. Sementara United Hmm. ya dirugikannya sebenarnya nggak dirugikan juga, cuma momentumnya hilang gitu. Momentum untuk menjaga Nah, apa namanya, adrenalin, euforia, ah, emosi, semangat untuk hmm. men- untuk tetap meraih poin gitu, untuk menang tuh jadi kayak Hmm. sedikit berkurang gitu, karena kan mau nggak mau pemain-pemain itu kan kembali ke negaranya, ketemu lagi sama Iya, iya. teman-temannya yang teman-temannya kita nggak tahu juga kan cemana kan, balik-balik riset lagi. Kalau yang sebelumnya kan aku lupa. Yang international break sebelumnya itu setelah lawan siapa? Setelah lawan Fulham atau Fulham Burnley, ya? Burnley kayaknya, habis lawan Burnley kayaknya, yang 3-2, Burnley yang menang ya. yang Menang menang tiga 3 dua iya iya, kayaknya menang habis 3-2 lawan habis itu Burnley. international break Yes. kemudian kalah eh lawan City ya. Kalah lawan City, iya iya iya. Ya, iya. Sama kan situasinya. Lawan tim besar pula langsung ya. Lawan Ya, memang iya memang sih kalau misalnya dilihat dari sisi psikologi Liverpool yang paling diuntungkan dan untuk persiapan ini ya koreksi atas 3 kekalahan yang sebelumnya ya. Cuman hal lain mungkin faktor yang mungkin nanti bisa terjadi adalah eh, pemain yang kembali nanti kira-kira akan 100% kembali atau ada yang Hmm, cedera kan. Bisa jadi betul itu akan mempengaruhi sih nanti. betul. Tapi aku dari semua pemain ya, dari semua pemain Liverpool gitu, khususnya Liverpool, aku paling paling nggak sabar menanti match Northwest Derby itu karena satu pemain. Siapa? Besok lawan MU 00.10 Pak. Nomor telepon. Iya, Seperti ini yang kamu bilang kan, Bundesliga Merchant, Bundesliga Mart ini memang Bundesliga Mart. kayak lotre sih. Untung-untungan kan. Jadi ya mungkin Eketike dianggap eh, kayaknya Eketike ngambil semua keberuntungannya kayaknya kan. Ah, Jadi itu juga sebentar nggak itu. kesisa. Itu juga sebentar itu. Tunggu aja. Itu juga sebentar kau lihat aja. Eki tiki tiki taka. Florian Wirtz. Eh, siapa yang Newcastle tuh? Paul Nicole Temade. Temade. Orang Bali kakak. Cuma khusus satu ini ya, satu nama ini ya. Hmm. Aku mangkelnya Hmm. tuh karena gini loh. Hmm. Ini kan sebenarnya banter-banteran kan. Ya, ya. 007 lah, double agent lah, Ah, James ah. Bond lah. 009 kan. Ada satu platform media kredibel Ah. bikin artikel, Pak. Bikin artikel serius, Pak. 007 itu insult. 007 itu insult dan perbandingannya dia ngambil siapa? Thierry Henry. Thierry Henry yang dari Juventus ke Arsenal. Berapa tahun yang lalu itu diambil, goblok. Maksudku gini loh, kelihatan banget loh biasnya media media ke Liverpool tuh yang jadi media darling, dia anak emaskan Liverpool gitu. Ada juga media Indonesia kok yang gitu, yang eh, kepatutan harga Florian Wirtz itu ya sebanding. Ah. Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Brian Mbeumo tidak sebanding. Ya, salah satu pembelaannya fans Liverpool juga kan masalah Florian Wirtz ini kan eh, dia itu sebenarnya terlibat untuk mengalirkan bola gitu kan. Kalau mengalirkan bola selang juga bisa dialirkan. Maksudku saya, ya kalau main bola emang nggak lu oper, mau lu Kalau makan masalah sendiri. makanya itu kalau misalnya
pembelaannya mengalirkan bola. Harry Maguire dipasang nomor 10 juga bisa dia ngalirin bola. Jadi, tapi ya ya itulah konsekuensi sebenarnya kalau pemain dibeli harga tinggi kan. Jadi Betul. kalau misalnya dibilang eh, pemain itu nggak apa namanya eh, nggak fair kalau misalnya hanya dinilai dari assist atau Harga. gol gitu. Masalahnya pemain kalau misalnya dilabeli harga tinggi itu, terus apa yang mau diharapkan dari dia gitu loh. Kalau bukan yang bisa terlihat secara angka, ya kan? Iya, iya, Secara angka. iya. Karena kalau misalnya Justifikasi ujung-ujungnya harganya misalnya, ya. iya. Karena kalau misalnya ujung-ujungnya masalah contoh penyesuaian di klub baru gitu kan. Masalah kontribusi non non statistik gitulah. Ya, Ya, yang membedakan Wirtz dengan pemain yang lain kan justru di harganya itu, harganya. Iya, iya, ya kan? Dan iya. biasanya biasanya itu poin harga mahal itu yang diminta itu adalah instant impact, Betul. ya kan? Kalau Yes. misalnya kalau misalnya dibilang tidak fair, ya Hmm. berarti harganya nggak Nggak fair. sesuai, Yes. Betul. iya kan? Iya. Berarti nggak worth gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang itu pemain kemahalan, ya ya sudah pastilah misalnya nanti kalau misalnya ternyata tidak ada kontribusi gol asisnya gitu kan. Tapi kalau misalnya dia hanya terlibat di masalah beri asis atau yang lain, Asis. bikin Monica. aja dulu statistik sendiri gitu kan. Itu dia. Semakin semakin banyak pembelaan soal Florian Wirtz ini, semakin Eh, konyol. Emang kalau yang kayak gitu-gitu sebenarnya jangan lagi dilawan kalau misalnya dia dibanter kayak gitu ya terima Eh, aja ya kan. Iya, makanya kan kayak aneh aja gitu loh sampai media-media seolah-olah wah ini nggak anu nih nggak fair nih ngejudge Eh, Florian Wirtz 007 009 sekarang. Besok 010. Tapi ini nanti Northwest Derby ini banyak sih, banyak pembuktian yang berpotensi Apa aja, apa aja, apa aja. terjadi gitu Apa kan. aja. Selain 0010 ini. Menurutku Matius Cunha juga dinantikan oleh Ah fans ya, dia sudah lain. 007 juga. Hanya saja kan anggota ini terbantu karena nggak semahal si kawan itu kan. Jadi cuma Betul. 50 juta Ji. Jadi Betul. pemain-pemain harga 50 juta kan sudah banyak nih sekarang. Nggak yang terlalu Betul. spesial sekali kan. Iya. Jadi pertanyaan nanti itu banyak hal Aduh. yang mungkin bisa terjadi. Contoh mungkin Hmm. masalah Sen Elements nanti kira-kira gimana gitu Masih kan. bisa clean sheet enggak ya? Ya. Terus si Sesko gitu kan. Sesko head to head dengan Ekitike nanti gimana gitu. Mm-mm. Menurutku Brian Buemo juga butuh pembuktian kalau menurutku. Dan Oh. momentum lawan Liverpool itu salah satu waktu terbaik untuk menunjukkan Premier League provennya. Jadi Oke. kalau hanya sekedar winger merchant Ya, ya. kurang sih, kurang Oh, sih, kurang ya ya, kan? kurang ya. Kurang, Kalau kurang. Kita masalah wing, butuh, kalau kalau cuma soal winger, Garnacho juga winger ya. iya, karena juga winger gitu. Jadi yang jadi yang kalau yang ku bilang kurang itu yang Hmm. biasa dia selalu melakukan crossing ke back post itu belum Ya, ya, pernah ya. dilakukan di United gitu. Ya betul. Yang masalah entahlah karena dia sudah chemistry dengan Wisa di Brentford ya, carilah Wisa yang baru di MU gitu kan, Mm-mm, ya. siapa gitu. Nah, jadi ya itu sih tiga pemain dari United yang butuh momentum untuk pembuktian itu paling pas lawan Liverpool. Lemans, Bomo. Cunha sama Bomo gitu. Hmm. Kalau dari Liverpool, Ekitike, Ekitike masih perlu pembuktian nggak menurutmu?
Kalau menurutku sih karena dia startnya sudah ada beberapa gol di Liga Hmm, Inggris dan di Liga Champion, hmm. sorotan sorotan fans-fans lain ke dia sih udah berkurang gitu, udah nggak terlalu menonjol ya, praktis tertuju ke Florian Isak. Wirtz saja gitu. Oh, Florian Wirtz ya. Iya. Kalau aku sih jujur ya, Ekitike ini ya cuma cuma curi star aja dia sama Nico Oltmade. Beda 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 curi star aja sih. Padahal sebenarnya ya nggak beda jauh. Asli. Iya, Itu kalau iya. misalnya kamu lihat proses-proses gol-golnya itu kayak biasa aja sih, nggak ada yang spesial, nggak ada yang spesial. Teknik juga biasa aja menurutku. Justru nanti aku gimana ya? Alexander Isak ini habis Hmm, juga sih karirnya menurutku. Di Liverpool ini justru ya hmm. gimana ya? Salah langkah kamu, Dek. Ya jadi nanti Kunya OTW 008, Words OTW 0010.